Oke teman-teman, sekarang kita akan belajar untuk membahas soal-soal. Yang pertama adalah kita akan membahas soal-soal tentang perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Ini saya mengambil dari e-learning, gitu. Salah satu jawaban teman-teman, begitu ya. Ini nilainya sudah sempurna dengan 30 soal, jadi saya akan membahas satu-satu mengapa jawabannya ini dan lain sebagainya. Perwakilan Indonesia untuk Technical Expert Group on Farmers' Rights sangat mendukung partisipasi masyarakat dalam melestarikan tradisi kuliner unggulan daerah dan perlu dibarengi dengan upaya perlindungan hukum terhadap kekayaan intelektual komunal. Partisipasi masyarakat dan upaya perlindungan hukum bisa mengurangi risiko klaim negara lain terhadap produk seni, budaya, dan kuliner. Perlindungan hukum sangat erat kaitannya dengan kemungkinan klaim-klaim dari negara lain. Misalkan Malaysia sudah mendaftarkan songketnya, sementara Palembang, Sumatera Selatan juga punya songket. Laksa juga diklaim kepunyaan Singapura, tapi pemerintah melalui Ditjen Kekayaan Intelektual Kemenkumham membantu pemerintahan daerah perhatian terhadap perlindungan hukumnya. Pertanyaannya adalah substansi perlindungan hukum pada berita tersebut adalah, ini jawabannya adalah D, kekayaan intelektual komunal. Pertanyaan selanjutnya adalah kenapa laksa yang diklaim oleh Singapura tidak termasuk ke dalam substansi perlindungan hukum? Karena yang klaim Singapura itu adalah kewenangan dari kementerian yang ada di Singapura terkait dengan Dirjen Hakinya lah yang ada di Singapura. Itu bukan kewenangan pemerintah Indonesia, seperti itu. Kemudian Malaysia pun sama jawabannya. Tradisi kuliner adalah unggulan daerah, itu tidak nyambung dengan substansi perlindungan hukumnya karena yang dilihatnya bukan tradisinya, gitu. Terus kemudian Kementerian dan Hukum dan HAM-nya ya itu adalah kementerian yang melindungi justru. Nah pertanyaan adalah substansinya. Maka jawabannya adalah kekayaan intelektual komunal. Next, kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang atau dikenali dengan kasus Subang adalah telah berjalan lebih dari 1 tahun. Namun siapa-siapa pembunuh Tuti Suhartini dan Amalia yang ditemukan tewas mengenaskan di bagasi mobil Alphard masih menjadi misteri. Yosef Hidayah yang juga saksi kasus Subang sekaligus ayah Amel Mustika Ratu dan suami dari Tuti Suhartini meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo. Pertanyaannya adalah substansi perlindungan hukum yang diminta oleh Yosef Hidayah pada kasus tersebut adalah, jawabannya ini adalah C, yaitu perlindungan prosedural. Pertanyaannya, kenapa tidak perlindungan fisik dan lain sebagainya? Kalau perlindungan fisik itu fokus utamanya adalah bagaimana caranya pemerintah melindungi orang yang biasanya itu adalah saksi kunci dan biasanya juga oleh LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan fisik itu diberikan, jadi seperti dia ditempatkan di sebuah rumah perlindungan namanya begitu. Terus kemudian di situ nanti ada polisi yang berjaga seperti itu. Itu yang dimaksud dengan perlindungan fisik. Jadi orangnya yang menjadi saksi kunci. Terus kemudian kalau perlindungan hukumnya itu adalah kepada objek dari hukum atau hal yang dilindunginya apa, begitu. Terus kemudian kalau perlindungan prosedural itu kaitan dengan sebuah konsep yang merupakan tahapan. Jadi perlindungan hukum yang bentuknya tahapan. Contoh kalau misalnya yang namanya tahapannya itu kan yang pertama adalah penyelidikan, kemudian yang kedua adalah penyidikan, kemudian adalah penuntutan. Setelah itu adalah proses di pengadilan seperti pendakwaan dan pemberian putusan. Nah, perlindungan hukumnya adalah bagi korban atau bagi yang merasa ingin dilindungi hukumnya adalah dia ingin mengetahui sudah sampai mana tahapan tersebut dan meminta perlindungan kepada Bapak Presiden Joko Widodo adalah
untuk memastikan gitu. Saya sudah sampai mana sih? Kasus yang dimaksud oleh saya itu adalah sudah sampai mana? Begitu. Karena mungkin saja ada oknum atau siapa gitu yang menjadikan sudah dipenyelidikan, tapi kok susah untuk nyampe ke penuntutan. Nah, itu yang dimaksud dengan perlindungan prosedural. Kalau untuk yang fasilitasi restitusi dan kompensasi itu lebih kepada salah satu tugas begitu ya yang dari LPSK, kemudian bantuan medis, psikologis dan psikososial juga sama. Itu adalah salah satu tugas dari LPSK yang mohon maaf, yang tidak ada hubungannya dengan ini. Oke. Next, kita ke pasal yang ketiga. Seiring dengan bukan pasal ketiga, nomor 3. Seiring dengan berkembangnya teknologi kegiatan jual beli yang biasanya dilakukan secara langsung, kini berganti secara tidak langsung melalui internet atau yang biasa kita sebut e-commerce. Didukung dengan adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan seluruh masyarakat Indonesia untuk tetap di rumah, hal itu berdampak juga pada meningkatnya penggunaan internet. Salah satunya kegiatan jual beli online atau e-commerce. Dengan konsep jual beli online yang tidak mengharuskan bertemunya penjual dan pembeli, maka memungkinkan terjadinya berbagai kecurangan dan kekeliruan. Dari hal tersebut, maka pemerintah harus memperhatikan hal ini, yaitu perlindungan hukum bagi konsumen dalam jual beli online e-commerce. Pertanyaan selanjutnya adalah, otoritas yang memberikan perlindungan hukum pada pernyataan di atas adalah A. Pemerintah. Jawabannya adalah pemerintah. Ya, ini sepertinya mudah begitu ya. Karena juga di atas sudah disebutkan bahwa pemerintah harus memperhatikan ini. Gitu. Jadi ini adalah jawabannya adalah pemerintah. Kenapa tidak jual beli online? Kalau jual beli online berarti objeknya. Kenapa tidak perkembangan teknologi? Sama, itu adalah objeknya. Penggunaan internetnya justru adalah yang diaturnya. Konsumen yang melakukan belanja online justru itu juga yang memang diaturnya. Pertanyaannya adalah otoritasnya yang memberikannya. Begitu. Dalam hal ini berarti pemerintah. Jadi kalau diksinya adalah pemerintah, maka pemerintah. Tapi kalau nanti di sini ada soal bahwa di sini pemerintah atau di sini kementerian, berarti di sini jawabannya kementerian. Seperti itu. Oke. Next, number 4. Menurut Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, meskipun Indonesia memiliki lebih dari 365 subetnis dan lebih dari 500 bahasa, pemerintah belum memiliki data resmi mengenai jumlah masyarakat adat di Indonesia yang masih eksis sampai saat ini. Keberadaan masyarakat adat di Indonesia baru diakui dalam aturan negara pada pasca reformasi. Hal ini dilakukan melalui amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945, yakni pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur hak-hak masyarakat adat untuk mengelola sumber dayanya, dan pasal 28I ayat 3 mengenai identitas budaya hak-hak tradisional. Ironisnya, dua pasal tersebut belum diterapkan secara efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang saat ini dihadapi oleh masyarakat adat. Definisi jelas tentang masyarakat adat pun belum ada. Wujud negara memberikan perlindungan hukum pada pernyataan di atas adalah, jawabannya adalah A. Pertanyaannya adalah kenapa tidak jawabannya B, C, D, E, gitu ya. Membuat data resmi mengenai jumlah masyarakat adat di Indonesia itu adalah kewajiban pemerintah. Begitu, memberikan data resmi itu. Dan ketika itu dibuat, itu tidak ada hubungannya dengan memberikan perlindungan hukum. Seperti itu. Kemudian membuat izin berdirinya Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Itu adalah kewenangan langsung dari pemerintah. Begitu, untuk membuat izin. Begitu. Pengakuan masyarakat adat diakui pada pasca reformasi. Ini tataran historis saja. Mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Itu adalah kewenangan dari pemerintah, bukan wujud dari memberikan perlindungan hukumnya. Tapi jawabannya adalah membuat pengaturan tentang identitas budaya dan hak-hak tradisional. Jadi yang dimintanya adalah konstitusinya, yang dimintanya adalah hukumnya. Maka yang dimintanya adalah wujud negara memberikan adalah pengaturannya. Karena yang dilihatnya itu langsung kepada rakyatnya atau kepada warga negaranya. Gitu. Number 5. Kuasa hukum Barada Richard Eliezer atau Barada I
Diolipa Yumara dan Muhammad Burhanuddin resmi mengajukan permohonan justice kolaborator untuk kliennya dalam kasus penembakan Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J ke Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Kemudian dia mengatakan, kami bertemu pimpinan di LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, untuk mengajukan surat permohonan perlindungan saksi dan korban Baradae, kata Diolipa. Pada hari Senin, tanggal 18 Agustus, ia mengatakan pengajuan justice kolaborator ini dilakukan karena perkara ini terkait dengan pasal 338, jangka pasal 55 dan 56 KUHP. Menurutnya, dengan pasal ini ada pelaku utama selain Baradae yang melakukan tindak pidana. Baradae dengan hati yang matang menyatakan kesiapannya untuk menjadi justice kolaborator, katanya. Jika LPSK, pertanyaannya, jika LPSK menerima pengajuan tersebut, jenis program perlindungan yang tepat apa yang dilakukan oleh LPSK terhadap Baradae? Ini sudah dibahas sebelumnya, begitu ya. Ini adalah sebenarnya dari A sampai E itu adalah bentuk perlindungan yang diberikan oleh LPSK, ya ini ada 5 ini, begitu. Ini kalau dilihat dari beritanya, jawabannya adalah perlindungan fisik. Kenapa perlindungan fisik? Karena adalah meminta perlindungan karena saya adalah tersangka, tapi juga sebagai saksi, begitu, sebagai saksi untuk memberikan perlindungan, untuk menguak, begitu, mengungkap kasus secara keseluruhan, sehingga saya meminta perlindungan fisik, gitu. Takut diapa-apain lah, semudahnya seperti itu. Gitu. Nah itu fisiknya. Kenapa tidak prosedural? Karena kalau di sini dia memang memintanya adalah perlindungan fisik, gitu. Karena saya adalah saksi juga itu saksi kunci, ya berarti saya ingin mengajukan perlindungan hukum. Perlindungan fisik seperti itu. Oke, next number 6. Kementerian Agraria dan Tata Ruang, Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN mempercepat pelaksanaan program strategis nasional, terutama program pendaftaran tanah sistematik lengkap, di mana program ini agar seluruh tanah di Indonesia, tidak terkecuali tanah-tanah yang terkait tanah wakaf, tanah aset badan hukum, termasuk milik pimpinan pusat Muhammadiyah, dapat dipetakan dan didaftarkan dengan baik. Tujuannya adalah dalam rangka memberikan perlindungan hukum dan menjamin kepastian hukum atas tanahnya. Gitu. Nah, berarti ini pertanyaannya ini terpotong begitu. Nah, pertanyaannya adalah wujud dari gitu ya, Kementerian ATR BPN ini memberikan perlindungan hukum kepada objek yang dimaksud adalah PP Muhammadiyah, yaitu apa? Nah, gitu. Kenapa jawabannya D, membuat payung hukum? Gitu. Karena kalau A membantu mendaftarkan tanah pada program PTSL, sekali lagi itu bentuk mendaftarkan tanah itu bukan perlindungan hukumnya, tapi memang kewajiban dari pemerintahnya melakukan itu. Seperti itu. Lalu kemudian memberikan kemudahan kepada pemilik tanah untuk mengembangkan tanahnya untuk kepentingan sumber daya manusia. Kalau itu tergantung dari pemilik tanahnya, nggak ada hubungannya dengan Kementerian ATR, gitu. Karena terserah apapun itu tanah mau dipakai ya udah. Melindungi tanah wakaf dan tanah aset dari mafia tanah itu adalah bentuk tindakan represif, artinya tindakan atau kuratif, begitu. Kalau sudah terjadi dan kalau memang benar ada mafia tanah, maka pemerintah membantu seperti itu. Dalam hal ini berarti Polri, begitu, ditangkap dan lain sebagainya. Mempercepat pelaksanaan PSN dan PTSL, ini sama dengan poin A. Maka jawabannya adalah membuat payung hukum kepada semua pemilik tanah sebagai perlindungan hak properti warga negara, begitu. Karena dilihatnya itu adalah perlindungan untuk menjamin haknya itu tetap tetap tercapai, begitu. Oke, next number 7. Pada era sekarang, perkawinan siri dianggap lumrah oleh masyarakat karena perkawinan ini dianggap lebih mudah dan cepat untuk dilakukan menurut agama masing-masing. Di mana hal tersebut tidak memerlukan catatan dari KUA. Masyarakat pelaku perkawinan siri tersebut tidak memahami serta mengerti apabila hal tersebut sangat berdampak negatif. Khususnya bagi anak perkawinan siri yang terbatas dalam mendapatkan haknya selayaknya anak-anak yang sah dari perkawinan yang benar-benar sah menurut pasal 2 ayat 1 di UUD 45 di Undang-Undang tahun 1974 tentang perkawinan. Seperti halnya dalam mendapatkan akta kelahiran dengan nama kedua orang tuanya. Tak hanya itu saja, pihak istri juga dirugikan karena adanya pembatasan hak
sebagai seorang istri apabila suatu saat nanti terjadi sengketa hukum dengan suami sirinya. Nah, pertanyaannya adalah bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada pada paparan tersebut itu adalah, kalau jawabannya adalah A, tidak mungkin. Kenapa? Karena mendaftarkan anak untuk mendapatkan akta kelahiran itu bentuknya adalah dari warga negara mendaftarkan kepada pemerintah bahwa saya punya anak. Begitu. Itu adalah sebuah alur saja, bukan bentuk perlindungan hukumnya seperti itu. Pembatasan kepada suami siri untuk melakukan pernikahan, bentuk pembatasannya tidak ada. Apakah ada peraturan atau ada apa? Nah, itu tidak ada. Apakah pemerintah membatasi suami siri untuk pernikahan? Ya tidak bisa. Begitu. Itu tergantung dari warga negaranya. Berupaya untuk menghapus stigma lumrah pada perkawinan siri, ini hanya penyataan, gak nyambung. Memberikan perintah kepada KUA agar mencatat anak dari perkawinan siri. Nah, kalau pemerintah memberikan perintah kepada KUA, itu tidak perlu memberikan perintah. Karena KUA pun memang itu dibentuk, salah satunya kerjaannya adalah itu. Seperti itu. Maka poin D ini adalah memberikan jaminan hak warga negara. Nah, jadi haknya yang dijamin. Saya kira setelah nomor 7 ini Anda mulai sudah paham kenapa dari tadi fokus utamanya adalah kepada hak warga negaranya. Seperti itu. Oke. Number 8. Mantan komisaris perusahaan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ogan Kemering Ulu Timur, Sumatera Selatan, meminta perlindungan hukum kepada Presiden RI Joko Widodo karena merasa dikriminalisasi oleh aparat kepolisian atau Polda setempat. Keyakinan tersebut berdasarkan karena kasus yang menjeratnya itu dilaporkan oleh oknum polisi, bukan dilaporkan oleh pihak PT Laju Perdana Indah. Karena menurutnya ini termasuk perkara perdata. Sementara itu menurut polisi, perusahaan kelapa sawit melakukan tindak pidana pencucian uang atas hasil pengolahan perkebunan sawit di atas PT LPI hingga mengalami kerugian. Pertanyaannya adalah bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh pemerintah terhadap mantan komisaris. Nah, kita fokus utamanya adalah kepada mantan komisarisnya, gitu. Kan di sini dikatakan, kata mantan komisarisnya, ini kan sederhana, ini adalah perdata. Kalau perdata itu kan people to people atau person to person, begitu, atau warga negara dengan warga negara. Itu nggak ada hubungannya antara negara dengan warga negara, gitu. Jadi nggak perlu ada Polda, begitu, seperti itu. Karena menurut dia ini adalah perdata, begitu. Jadi harusnya yang melaporkannya bukan polisi dong, yang melaporkannya yang dirugikan. Kalau perdata kan yang dirugikan dulu, begitu, gitu maksudnya. Nah, kenapa yang B menangani kasus tersebut secara langsung? Nggak bisa, begitu. Karena ini fokusnya ke mantan komisaris. Kata mantan komisarisnya itu ini perdata, nah nggak bisa, gitu. Pemerintah langsung gitu menangani kasus nggak bisa, begitu. Karena tergantung dari pelaporan. Memberikan kewenangan penuh kepada PT Laju Perdana untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, ini poin utamanya adalah, ini di poin bisa saja jawabannya ini adalah C. Cuman karena poin utamanya adalah bentuk perlindungan hukum pada mantan komisaris tersebut, nah mantan komisarisnya, gitu. Bukan sebuah solusi untuk memberikan kewenangan penuh. Karena tidak diberikan kewenangan penuh pun PT Laju Perdana tetap bisa melanjutkan. Seperti itu. Dia tetap bisa, pihak Laju Perdana itu tetap bisa menuntut mantan komisaris ini. Begitu. Meskipun tidak diberikan kewenangan oleh pemerintah karena bentuknya perdata. Gitu. Sekali lagi ya, ini perdatanya versi mantan komisaris dan soalnya merujuk kepada mantan komisarisnya saja. Gitu. Poin D. Membuat aturan kewenangan khusus kepada polisi untuk menangani kasus tersebut. Tidak bisa secara aturan kecuali membuat aturan baru yang dimana polisi bisa fokus utamanya adalah bisa mengurus kasus perdata tanpa ada pelaporan dari people atau person yang dirugikan. Seperti itu. Meminta polisi agar menangani kasusnya. Polisi tidak punya, dalam posisi yang perdata tadi, tidak punya kewenangan untuk langsung menghentikan kasusnya sebelum ada pelaporan. Bagaimana cara menghentikan kasusnya, pelaporannya juga belum ada. Begitu. Oke, next poin A berarti jawabannya adalah menjaga agar tidak ada tindakan kriminalisasi
terhadapnya. Number 9, menurut Andi Hamzah, ini salah satu pemikir juga di Indonesia, perlindungan hukum dimaknai sebagai daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan atau swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak asasi yang ada. Maksud dari kata orang, gitu ya. Berarti kata orang di sini adalah kita fokus kepada setiap orang. Gitu. Pada pendapat tersebut adalah rakyat itu poin utamanya adalah jika rakyat bertemu dengan bangsa. Jadi ada semacam rakyat itu bertemu dengan negara, ada semacam pasangannya begitu. Warga negara, begitu. Kemudian masyarakat, komunitas dan asosiasi itu ada pasangannya masing-masing. Jadi yang dimaksud dengan kata orang di sini adalah warga negara. Begitu. Karena hak-hak warga negara yang diatur dalam konstitusi. Tapi hak rakyat secara definitif tidak ada. Hak rakyat itu adalah ini, tidak. Tapi bentuknya adalah warga negara. Karena kamu adalah warga negara ini, maka kamu punya hak, maka kamu punya kewajiban. Bela negara itu untuk warga negara, bukan rakyat, bukan untuk masyarakat, bukan untuk komunitas, bukan untuk asosiasi. Pak, bagaimana? Kan rakyat, masyarakat, komunitas, asosiasi itu adalah warga negara juga. Maka dicari yang paling umum dari kelima hal ini. Yang paling umum adalah warga negara. Begitu. Kalau masyarakat, masyarakat yang mana? Begitu. Komunitas, komunitas yang mana? Berarti memberikan perlindungan hukum hanya kepada masyarakat tertentu. Nah itu nggak bisa. Komunitas tertentu nggak bisa. Asosiasi tertentu nggak bisa. Rakyat tertentu nggak bisa. Tapi fokus utamanya adalah warga negara. Next. Nomor 10. Siman Juntak mengartikan perlindungan hukum sebagai segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warga negaranya. Begitu. Agar hak-hak sebagai warga negara agar negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Maksud dari kepastian hukum pada pendapat di atas, mari kita lihat kepastian hukum. Adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan. Kenapa jawabannya C? Terpenuhinya seluruh hak warga negara oleh pemerintah. Sederhana. Karena maksud kepastian hukum, saya kira kalau tujuan hukum bukan. Kepastian hukum bukan dari tujuannya. Hukum itu didasarkan pada fakta benar, tapi nggak ada hubungannya dengan kepastian hukum. Gitu. Dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan. Ini proses pembuatan undang-undang atau proses pembuatan hukum, nggak ada hubungannya dengan kepastian hukumnya. Instansi atau penguasa atau pemerintahan menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten. Ini adalah sebuah konsep negara hukum, nggak ada hubungannya dengan kepastian hukum. Gitu. Oke, next. Number 11. Berikut ini yang merupakan hak konsumen ketika belanja online. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan setelah mengkonsumsi. Hak untuk melindungi barang, jasa, mendapatkan barang dan jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa. Sekali lagi, ini bentuknya hak. Yang namanya hak itu adalah boleh diambil atau tidak ketika kita belanja online. Tapi kita penting untuk mengetahui benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang atau jasanya. Kalau seperti hak kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, itu adalah sebuah konsekuensi begitu. Yang ketika kita melakukan belanja online, kita akan mendapatkan konsekuensi itu mungkin nanti ketika kita tidak nyaman, keamanan, dan keselamatan. Jadi bahasa mudahnya itu adalah hak atas kenyamanan, hak untuk memilih barang, hak untuk mendengar pendapat, hak untuk mendapatkan advokasi. Itu adalah setelah kita belanja online. Tapi pertanyaannya adalah ketika kita belanja online, nah bahasa mudahnya kita harus tahu dulu, jelas dulu, benar dulu, jujur dulu, begitu. Karena pertanyaannya adalah ketika belanja online, gitu. Oke ya. Next. Drama persetujuan antara Apple dan Samsung mencapai puncaknya setelah melalui masa persidangan yang terbilang tahunan. Mahkamah Agung Amerika Serikat atau US Supreme Court
memutuskan Samsung harus membayar 539 juta dolar ke Apple. Pengadilan menyatakan Samsung terbukti meniru Apple. Hak yang dilanggar oleh Samsung Electronics adalah hak paten, hak merek, desain produk, indikasi geografis atau DTLS. Kenapa jawabannya tidak merek? Karena poin utamanya adalah, fokus utamanya adalah ini tentang interface gitu. Mahkamah Agungnya itu, dia memintanya itu adalah memang fokus utamanya itu bukan ke mereknya. Karena mereknya tidak ada masalah. Merek Apple ya sudah dengan Apple-nya, Samsung dengan Samsung-nya. Seperti itu. Kemudian Apple dengan iPhone-nya, Samsung katakanlah dengan Android apa bahasanya ya. Pokoknya adalah Samsung itu dengan Galaxy-nya dan sebagainya, seperti itu. Nih bingung menyebutnya karena merek pertanyaannya. Seperti itu. Kemudian kalau desain produk itu sudah jelas berbeda. Indikasi geografis nggak ada hubungannya, DTLS juga sama, nggak ada hubungannya dengan interface, begitu. Nah, jawabannya adalah paten, seperti itu. Karena yang dilihatnya adalah di dalam interface itu ada paten. Contohnya dalam dalam satu HP itu ada paten A, paten B, paten C, paten D. Ya, seperti itu. Nah, Samsung juga sama, ada paten A, seperti itu. Tapi kalau DTLS, desain produk, merek, indikasi geografis, itu dalam satu bentuk produk, yaitu Samsung, HP Galaxy, HP iPhone. Nah, kalau paten itu ada paten, yang patennya itu dalam satu handphone itu ada banyak paten di sana. Nah, yang jadi persoalannya adalah patennya, begitu. Ada salah satu paten dalam HP tersebut. Oke, next. Menteri Hukum dan HAM mengatakan jangan menunggu karya dan brand yang kita buat sampai terkenal dahulu baru didaftarkan. Melindungi kekayaan intelektual harus sejak awal. Kita harus bisa belajar dari kasus sengketa MS Glow dan FS Glow. Betapa pentingnya mendaftar terlebih dahulu saat membangun sebuah bisnis. Jika sudah tersandung masalah, maka biayanya akan dikeluarkan jauh lebih besar dari biaya pendaftaran itu sendiri. Jadi Kemenkumham itu menasihati, ngasih tahu sama kita lah bahasa mudahnya, seperti itu. Nah, pertanyaannya, pendaftaran yang dimaksud pada pernyataan tersebut di atas adalah, jawabannya, kenapa tidak paten? Karena yang dilihatnya itu adalah merek MS Glow dan FS Glow-nya, bukan dalam merek Glow itu ada berapa paten, tidak. Karena fokus utamanya adalah pendaftaran mereknya, seperti itu. Desain produk, indikasi geografis itu include dengan merek, seperti itu. Oke ya? Jawabannya saya kira mudah, yaitu B, merek. Number 14. Perlindungan hukum diberikan kepada tersangka sebagai pihak yang diduga telah melakukan pelanggaran hukum. Perlindungan hukum terhadap tersangka diberikan berkaitan dengan, ya sederhana ya, hak tersangka. Betul. Jadi perlindungan hukum diberikan kepada tersangka ya sederhana, itu adalah hak tersangka. Begitu. Hak prerogatif enggak. Yang namanya tersangka itu, yang namanya sudah terjerat dengan hukum, itu hak asasinya dibatasi. Kenapa hak asasinya dibatasi? Karena dia itu sudah melanggar hak orang lain. Seperti itu. Maka yang dilihatnya itu prerogatif, hak individu, hak pribadi, hak manusia, itu tidak bisa. Seperti itu. Nah, fokus utamanya adalah pada hak tersangka. Begitu. Karena poin utamanya, kalau dia sudah melanggar hak orang lain, maka dia akan dibatasi hak. Seperti itu. Next, number 15. Pelindungan dan penegakan hukum sangat penting banget dilakukan karena dapat mewujudkan tegaknya supremasi hukum. Maksud dari supremasi hukum adalah, kenapa jawabannya E? Hukum mempunyai kekuasaan mutlak dalam mengatur pergaulan manusia dalam berbagai macam kehidupan. Begitu. Nah, jawabannya E, karena fokus utamanya adalah supremasi hukum itu adalah sebuah hak lembaga. Begitu. Nah, hak lembaga atau hak negara, begitu. Karena kita berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun Undang-Undang Dasar pasal 1 Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3. Kita itu adalah negara hukum. Nah, supremasi hukum itu adalah menempatkan hukum di tempat yang tertinggi. Seperti itu. Nah, mempunyai kekuasaan mutlak untuk mengatur perkembangan manusia dalam berbagai kehidupan adalah bentuk supremasinya. Kalau misalnya ditanya cara untuk penegakan keturunan hukum, bukan.
Karena kita sudah punya proses penyelesaian hukum, nah disebut sebagai sistem peradilan. Bentuk penegakan dan penempatan hukum pada posisi tertinggi itu adalah pengertian untuk Undang-Undang Dasar sebagai tertib hukum tertinggi. Kiat untuk memosisikan hukum agar berfungsi sebagai komando atau panglima tidak tepat. Kenapa? Karena hukum itu, karena konsekuensi kita dari negara hukum itu bukan dilihat dari kiatnya, karena sebuah konsekuensi saja bahwa karena kita negara hukum maka otomatis hukum itu jadi panglima. Begitu. Jadi yang membuat jadi salah itu di poin C ini adalah kiatnya. Upaya untuk menegakkan dan memosisikan hukum pada tempat yang tertinggi dari segala-galanya. Bentuknya bukan upayanya, karena mau diupayakan atau tidak, hukum tetap mempunyai kekuasaan mutlak. Hukum tetap pada posisi yang tertinggi. Seperti itu. Maka dari itu jawabannya adalah E. Oke, sekarang sudah 30 menit, saya cukupkan sekian. Nanti lanjut ke part 2 untuk dari nomor 16 sampai 30. Terima kasih, semoga Anda sehat terus, bahagia terus. Oke, dadah.